Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi tatimu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wa bi dzikrihi habibihi Muhammad tatanazzalu nafahat wal barakat wal imdadat wal fuyudat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim وترحم وتحنن وتعطف وتلطف على سيدنا وإمامنا وقدواتنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيب ونجيه. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية اللطيفة الأهدية شمس السماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسري لديك وبسيري إليك من خوفي وعاكل عثرتي واذهب حزني وحرصي وكلي وحزني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بالنقص mahjuban bihissi wakshif li an kulli sirrin maktumin ya hayyu ya qayyum. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib dzurriyyat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah hadir pada malam ini. Di antaranya Al-Habib Umar Al-Gadri datang jauh dari Lombok. Alhamdulillah beliau termasuk jamaah arba'in semenjak tahun 2003 sampai ke 2000 berapa hijrah ke Lombok. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa hadir lagi bersama kita. Amin Allahumma amin. Kemudian yang senantiasa hadir selalu bersama kita Habib Helmi Al-Madihid, Habib Abdullah Al-Haddar, dan ada lagi satu pendatang baru yaitu Al-Habib Hamid Al-Gaf. Alhamdulillah hadir bersama kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan para habaib di majelis kita ini membawakan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada ketua atau koordinator umum yang selalu mengkoordinir, baik mengkoordinir semua kegiatan, diantaranya kegiatan Maulid Arba'in, kegiatan pengajian setiap hari Rabu, mengkoordinir teman-teman kita untuk bersama-sama menghidupkan syiar agama Allah, yaitu Habib Abdullah Al-Hirid. Kita doakan kepada para habaib kita dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para guru yang bertugas bersama-sama kita. Ada yang bertugas menjadi koordinator, sudi bertugas menjadi koordinator, artinya siap untuk mengkoordinir, mengajak masyarakat
bersama-sama membaca sholawat, bersama-sama mendengarkan pembacaan sholawat dan maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu anugerah terbesar, anugerah yang paling terbesar. Kalau anugerah besar banyak, ilmu anugerah besar, iman anugerah besar, Islam anugerah besar. Ada lagi yang paling besar, yaitu anugerah yang paling terbesar, ya, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengkoordinir masyarakat, mengajak masyarakat untuk mabuk dakar Rasulullah SAW, untuk oleng dakar Rasulullah, oleng Athena dakar Rasul, untuk cinta dakar Rasulullah SAW. Mereka termasuk perkara saya agung, saya luar biasa. Kita doakan para alim ulama kita, mungkin tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu nama-namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim Al-Fakir kepada beliau-beliau, para kiai, para koordinator yang senantiasa selalu khidmat kepada Rasulullah. Koordinator mengkoordinir, mengajak masyarakat, tujuannya hanya khidmat kepada Rasul. Rombongan sonar hadranika khidmat juga tidak ke Rasul. Hadirin hadirat juga ikut hadir, ikut meramaikan, berarti juga berkhidmat kepada Rasulullah. Kita doakan para alim ulama kita selalu diberi panjang umur, diberi panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dan dikabulkan hajat-hajatnya, amin. Hadirin hadirat juga yang membaca amin, doanya sama, amin Allahumma. Yang sama-sama kita hormati, diantaranya pengurus atau takmir dari musola Al-Burdi, yaitu Kiai Sahari. Alhamdulillah beliau mengambil giliran, insya Allah mungkin setiap tahun. Ya, tidak lain dan tidak bukan juga karena hati. Ya, kalau tidak mengambil giliran rasanya hati kosong, kerong tidak ke Rasulullah. Walaupun sampean tidak jadi koordinator, tidak jadi pengurus katanya. Di sini nggak ada pengurus, cuma hanya koordinator. Tak sempat ngalak giliran, tak sempat. Tapi tetap saja ikut hadir karena kita punya hati rasa kerong tidak ke Rasul. Walaupun belum dapat giliran, hati tetap kerong tidak ke Rasulullah. Menyempatkan hati, menyempatkan kaki kita untuk hadir ke maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Ma'asyarah hadirin rahimakumullah. Masing-masing hadirin yang hadir ke maulid Nabi, baik yang ada yang bulanan ataupun mingguan, apalagi maulid arba'in setiap malam, itu masing-masing hadir. Hati kita masing-masing mencari perhatian ke Rasulullah, tidak mencari perhatian selain Rasulullah. Maka dari itu Al-Fakir umumkan kepada sampean yang hadir, carilah kesempatan sendiri-sendiri, carilah bagian sendiri-sendiri. Ada yang bagian hadra, ada yang bagian pasang terop, ada yang bagian pasang umbut-umbut, ada yang bagian mengajak temannya untuk ikut serta hadir. Temannya hadir mendapat pahala dari Allah, sampean yang ngajak juga akan mendapat pahala dari Allah. Amin. Temannya yang hadir gara-gara sampean mengajak, keluarganya mengajak, dicintai oleh Allah, sampean dapat cinta dari Allah Subhanahu. Sampean dapat cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Maka dari itu kita yang hadir ini sama, kedudukan kita sama-sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama pengen mencari perhatian dari Rasulullah SAW, tidak mencari perhatian manusia, tidak mencari perhatian apapun, dan tidak mencari kedudukan di sini.
tidak mencari harta di sini, tidak mencari kedudukan. Tapi kenapa hati ini kepengen terus melangkah di situ? Karena hati itu sudah ada panggilan dari Rasulullah memanggil. Kata Rasulullah, tidak mungkin satu hamba yang tidak kupanggil tidak mungkin akan bisa datang, kecuali hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh Rasulullah pasti akan hadir di mana tempat itu ada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kita untuk menghadiri maulid. Ada yang cuma dipanggilnya setahun sekali. Ada lagi yang cuma dipanggilnya nunggu acara tasyakuran, nunggu acara pengantin, nunggu acara kompolan. Ini yang lebih luar biasa. Ini yang lebih buruk. Itu sudah biasa. Kalau dipanggil oleh Rasulullah sebulan sekali ada kompolan, biasa. Tapi ini yang luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kita setiap malam. Setiap malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bukan karena panggilan Rasulullah, mustahil sampean bisa hadir, Pak, Bu. Mustahil. Semua itu kita bisa hadir setiap malam istiqomah. Dipanggil terus oleh Rasulullah SAW. Satu malam dipanggil lagi, satu malam sampai malam keberapa ini? Malam ke-38 dapat panggilan terus dari Rasulullah. Senang apa senang? Senang apa senang? Ridho apa ridho? Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira kalau orang tidak dipanggil oleh Rasulullah SAW ke maulid setiap malam, kira-kira bisa hadir tidak? Bisa hadir tidak? Tidak mungkin bisa. Kadang-kala maulid 40 malam, kadang-kala dia dipanggil oleh Rasulullah hanya satu malam saja, ngantos penutupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi masih untung dipanggil. Tapi jangan ngambil untungnya saja. Oke, saya nanti ngambil untungnya saja. Belum akhir maulid sampean sudah nilar dunia. Naudzubil. Jangan nunggu ngambil yang dana habib. Walaupun hadir penutupan itu termasuk orang yang beruntung dunia akhirat. Berarti saya nanti ngantos penutupan bayi 2 hari belum penutupan meninggal orangnya. Insya Allah panjang umur, amin Allahumma. Jadi jangan nunggu penutupan. Kalau ada kesempatan emas, setiap hari dapat emas, Pak Polo malam dapat emas terus. Sampean mau ngalak mana? Mau ngambil mana? Dapat emas setiap hari atau dapat emas deki terakhir? Sampean mau dapat tiap hari apa terakhir aja? Maka itu emas secara zahir, ya. Iman kita, iman manusia ini, imanuhum fi uyunihi. Imannya manusia ini ada di mata. Kalau urusan dunia, kalau dibagi emas, malam maulid arba'in itu, kalau ada pembagian emas, ngereng kalau hadir, namun bagi emas. Kalau dibagi IPC, dibagi-bagi PC setiap malam, satu orang 200, ada yang 1 juta, ngereng. Pak Polo malam pun 8 polo malam setahun pun ngereng. Maka dari itu iman seseorang itu imanuhum fi uyuni, imannya ada di mata. Tapi kalau iman itu ada di dalam hati, maulid Pak Polo malam ini tak bagi-bagi emas lah. Tidak ada orang yang bagikan emas di setiap malam, tidak ada orang yang bagikan duit. Justru kita keluarkan uang, justru kita keluarkan tenaga, justru kita mengorbankan waktu kita untuk bisa sampai ke majelis maulid arba'in setiap malam. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Hati yang sudah ditancapkan cahaya nur Nabi Muhammad SAW pasti ada setrum dan tarian dari Rasulullah SAW. Tapi jika hati tadi gersang, hati kalau sudah gersang seperti tanah gersang, dikasih nasihat, dikasih sholawat, dikasih zikir, dikasih kulhu, tak bisa tumbuh pohon-pohonan, tidak bisa, karena hatinya gersang.
Tapi kalau sudah hati neka, hati yang lembut, subur, disirami apa saja, pasti akan tumbuh kecintaan kepada Allah, pasti akan tumbuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adalah rahasia, ini rahasia luar biasa. Orang bisa hadir ke maulid setiap malam, itulah rahasia luar biasa. Rahasianya berarti kita dipanggil terus oleh Rasulullah. Kenapa kita senang dan setuju sekali dapat panggilan Rasulullah SAW di majelis maulid? Karena harapan kita satu-satunya besok di akhirat yang akan kita cari pasti Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak kenal sama kita, kita mencari pertolongan siapa? Mencari syafaat dari Nabi siapa? Semua Nabi angkat tangan. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Musa, Nabi Isa angkat tangan, mengatakan nafsi. Takut, pada saat itu takut, semua mengatakan nafsi. Katibi, nafsi. Cuma ana laha, kata Rasulullah, aku, kata Rasulullah, aku, cari aku. Jika kalian wahai umat tidak bertemu aku, nanti besok di padang mahsyar termasuk umat yang paling celaka. Rasulullah SAW mengabarkan, jika kalian tidak ketemu aku di padang mahsyar, maka carilah aku di timbangan. Jika tidak ketemu aku di timbangan, carilah aku di telaga Haud. Jika tidak ketemu di telaga Haud, maka carilah aku, kata Rasulullah, di tempat penghisapan. Jika tidak ketemu aku di tempat penghisapan, satu orang dihisap, mulai dari balignya sampai mau meninggal dunia, apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang dimakannya, apa saja yang dilihatnya, gerak diamnya akan dihisap, gerak-gerik lintasan hati dan pikirnya akan dihisap semua. Jika kalian tidak ketemu aku di situ, maka carilah aku di pintu jembatan Siratal Mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada saat di akhirat itu orangnya banyaknya tidak bisa kita menghitungnya. Dikumpulkan semua umat, mulai umat zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kita ini bisa ketemu apa tidak dengan Rasulullah? Orang banyak kayak gitu, kira-kira kita ini termasuk orang yang dipanggil oleh Rasulullah apa tidak, dicari apa tidak. Maka dari itu diadakan Maulid Arba'in ini, kita mendaftar kepada Rasulullah, kita mendaftar, ya Rasulullah, di Pulau Kotoran Neka berde Maulid Arba'in, tolong dimasukkan ke rombongan sampian besok di akhirat. Setiap malam orang Neka mengharap-harap supaya bersama engkau besok di akhirat, ya Rasulullah. Ada yang sudah umurnya, ada yang sudah meninggal, ada yang besok harapan kami ada tempat untuk engkau, untuk kami besok bisa bertemu dengan engkau, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Rasulullah, kita minta mana rombongan Maulid Arba'in. Saya setiap tahun macam maulid, setiap tahun memuji-muji, setiap tahun memanggil-manggilku. Di mana mereka? Dipanggil. Yang kami harapkan yaitu, ya Rasulullah, di akhirat itu ada rombongan Maulid Arba'in yang bisa menembus daripada miliaran umat, bisa menuju di hadapan Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hikmah daripada Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini, kita bagaimana cara kita menaruh hati kita supaya tetap rindu kepada Rasulullah SAW, tetap mengharap dan mengemis kepada Rasulullah SAW. Kita harus tahu, pelajari sejarah Rasulullah SAW, bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap umat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita menceritakan tentang sifat kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umat. Sebelum kita lahir saja kita sudah dipanggil, kita sudah dipuji-puji di depan sahabat. Kata Rasulullah, nanti akan datang setelah aku saudara-saudaraku yang mana mereka mengingat aku, beriman kepadaku,
dan selalu menyebut-nyebut namaku, itulah kata Rasulullah SAW umat akhir zaman nanti. Sehingga para sahabat cemburu kepada Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah kami tidak dipanggil saudara? Sedangkan orang yang belum lahir, belum wujud, belum ada, engkau panggil sebagai saudara. Kata Rasulullah, karena mereka tidak pernah melihat aku dan tidak pernah bersamaku, tapi mereka percaya dan beriman kepadaku dan selalu memanggil-manggil namaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sudah dipuji-puji oleh Rasulullah. Kemudian kasih sayang Rasulullah lagi nih. Ya, pada saat Rasulullah setiap hari Kamis dan hari Senin, Rasulullah mendapatkan laporan dari malaikat. Jika laporan dari malaikat itu, umatmu ya Rasulullah malam ini sedang berzikir, sedang bersolawat, sedang membaca maulid, sedang mendengarkan tausiah ilmu agama yang disampaikan oleh para alim ulama, sampai berita itu kepada Rasulullah langsung mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, syukur Rasulullah kepada Allah. Namun Rasulullah ketika mendapatkan laporan dari malaikat yang mana laporan itu umatmu ya Rasulullah, pada saat ini ada yang maksiat, pada saat ini ada yang berzina, pada saat ini ada yang nyawer biduan, pada saat ini ada yang lodro, pada saat ini ada yang main judi, pada saat ini ada yang maksiat, macam-macam maksiat. Nangis Rasulullah SAW, Pak, menangis Rasulullah, bukan menangis apa, neser ke umat. Kenapa umat melakukan maksiat neser? Kemudian Rasulullah memintakan ampun kepada Allah, istighfarullah, memintakan ampun kepada Allah untuk umat-umatnya tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai di sana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh malaikat Israel mengatakan, ya Habib, diperintahkan oleh Allah Ta'ala menyampaikan salam dari Allah kepada engkau, dan kemudian izinkan aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjemput arwah suci engkau, jika engkau berkenan dan mengizinkan. Namun kata Allah, jika engkau wahai kekasihku Muhammad tidak berkenan untuk dijemput arwah sucimu, maka jadikanlah aku malaikat ini sebagai tamu dan aku akan permisi pulang kembali setelah melaksanakan tugas. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini akhlak yang benar-benar ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika mendapat perintah dari Allah. Ini perlu kita contoh. Akhlak Rasulullah itu ketika mendapat perintah dari Allah, Rasulullah tidak pernah menolak. Rasulullah tidak pernah menyangkal, tidak pernah menolak, tidak pernah menjawab apapun. Diam Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, darana bahasa kita ngereng kasokana Allah. Silakan apa yang Allah Ta'ala mau hari ini laksanakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya malaikat Israel sudah diizinkan oleh Rasulullah. Pelan-pelan malaikat Israel takut. Dengan lemah lembut malaikat Israel menjemput arwah suci Rasulullah SAW. Kemudian pada saat sampai separuh, arwah itu belum keluar, tinggal separuh badan, Rasulullah menyuruh stop kepada malaikat Israel. Stop dulu. Saya mau tanya, kata Rasulullah. Saya mau tanya, bisakah sampean wa Israel menjemput arwahku ini dengan lemah lembut? Kata malaikat Israel, ya Rasulullah,
Rada boleh cara saya lemah lembut, yang paling lembut tak pernah kulakukan pada saat aku mencabut ruhnya para nabi dan rasul, kecuali inilah yang paling lembut. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi cakna Rasulullah, kenapa sakit? Kenapa sakit, kata Rasulullah. Ini yang paling lembut, tapi Rasulullah masih merasakan. Kenapa sakit wahai Israel? Tak tahu cakna Israel. Ini sudah yang paling lembut yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW memikirkan kita sampai rasa sakitnya mau dicabut nyawa itu, ingat kepada kita. Berdoa Rasulullah, tunggu Zair, saya mau doa dulu. Allahumma hawin ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah ketika dicabut nyawa daripada umatku pada saat sakaratul maut. Ringankanlah mereka, jangan sampai mereka merasakan sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa taqil alayya fi sakaratil maut, dan bebankanlah kepadaku saja sakitnya pada saat dicabut nyawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Rasulullah itu haris kepada kita. Jika kita senang, Rasulullah merasa senang. Jika kita sakit, Rasulullah merasa sakit. Jika kita beribadah kepada Allah, Rasulullah bunga, senang, syukur kepada Allah. Jika kita maksiat kepada Allah, Rasulullah merasakannya juga, meminta ampunkan kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam itu sangat lemah lembut dan kasih sayang terhadap orang-orang yang mukmin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Itu sebagian daripada kasih sayang Rasulullah SAW. Tidak cukup sampai di situ, Rasulullah SAW memikirkan kita. Besok di akhirat pun juga kayak gitu Rasulullah SAW. Sujud meminta kepada Allah agar umatnya diselamatkan daripada neraka. Tidak ada yang sampai masuk ke neraka. Sampai malaikat mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau sudah dipersilakan untuk masuk ke singgasana surga. Tidak ada yang bisa masuk. Para rasul, para nabi, para wali, siapapun tidak ada yang berani kuizinkan masuk kecuali setelah engkau dahulu memasuki pintu surga, baru yang lain akan digiring masuk ke dalam surga. Tak kasihkan Rasulullah masuk surga. Enten pun cakna Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa wahai kekasih Allah? Enten pun cakna Rasulullah. Kalau masih ada umatku di dalam neraka, aku tidak akan bakal masuk ke dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala akan kabulkan, Allah Ta'ala akan berikan apa saja yang menjadi hati Nabi Muhammad itu ridho. Rasulullah SAW mengangkat kepalanya kemudian meminta kepada Allah, aku tidak ridho jika ada satu saja umatku masih berada di dalam neraka jahanam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di antara umat Nabi Muhammad, kemudian Rasulullah sampai mendatangi surga, masuk, melihat, mencari kita, mencari mana umat-umatku yang ada di neraka. Apalagi ya umat-umat Nabi Muhammad yang ada di Maulid Arba'in ini pasti akan dicari oleh Rasulullah SAW. Jangankan di Maulid Arba'in, insya Allah kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan Rasulullah. Di neraka saja Rasulullah cari umatnya yang maksiat-maksiat. Yang maksiat-maksiat dicari oleh Rasulullah SAW. Dientari, ditunggu berapa lama ini hisapnya, di lobi sama oleh Rasulullah kepada malaikat, bisa hisapnya dikurang lagi, bisa siksanya dikurang lagi. Ternyata paling rendah-rendahnya siksa neraka itu, paling rendah-rendahnya yaitu paling sedikit-sedikitnya 500 tahun Pak.
Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu Rasulullah itu getun hatinya betul-betul nangis tak de masuk surga tangga. Kecuali setelah lestarikan bin umat ya, dientas daripada neraka, baru kasokan Rasulullah masuk ke dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Sampai di situ tidak cukup Rasulullah di dunia sampai sekarang ini, sampai akhirat Rasulullah tidak ridho ada umatnya masuk ke dalam neraka. Ada satu cerita, ada orang ahli maksiat sampai dapat gelar namanya siapa ya, kalau ada yang sama di sini seumpama namanya Haji Adul. Haji Adul ada di sini, nama Haji Adul. Upin aja, Upin. Upin ini terkenal maksiat, orang ahli maksiat. Sampai dipanggil Upin ini Upin neraka. Gelarnya Upin neraka. Tapi setelah masuk di bulan Maulid, Upin ini berhenti maksiat, pakai baju putih, menghadiri maulid, duduk merenung, tak ngerti, tak bisa baca, tak tahu artinya maulid, tak tahu artinya mendengarkan kau tausiah sampai sebulan penuh. Habis maulid maksiat boleh, terus sampai tahun depan ketemu maulid, taubat boleh, stop maksiat, hadir maulid boleh, selama sebulan stop. Tidak maksiat, di luar bulan maulid maksiat KB, 11 bulan maksiat, 1 bulan tidak maksiat, bulan-bulan puasa ikut maksiat juga. Lah akhirnya meninggal dunia. Orang kampung tak ada satu pun yang mau menguburkannya. Orang ini gembongnya maksiat, tidak ada yang mau menguburkannya, tidak ada yang mau mandikannya, ustadz pun tidak ada yang kasokan. Takut bentrok dengan masyarakat sudah tak ada. Akhirnya dengan izin Allah ada beberapa ratus orang yang mengurus mayatnya, tidak ada yang kenal. Beberapa ratus orang mengurus mayatnya, mandikan, menyolati, menguburkan, tidak ada yang kenal. Bingung masyarakat, ini orang mana? Apa temannya, apa kanjanya? Setelah itu Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang kampung tadi, ya, masing-masing ada beberapa puluh orang kampung diberi mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwasannya berkat dia hadir ke maulid Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala kirimkan malaikat untuk mengurus mayatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ada tapinya, tapi jangan dicontoh, itu cuma cerita, tapi beneran ada. Tapi jangan dicontoh men padanane. Kau lu maksiat terus baik deki lestari mah. Jika sudah datang bulan Maulud, ampe kau lu nega maksiat. Ngereng Maulud arba'in nega. Tapi hati-hati sampai nanti sebelum Maulid datang sampai sudah mati duluan. Nah, ini menceritakan tentang keagungan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang hadir ke maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan satu hadis yang mana pernah saya tulis dari guru saya. Hadis ini datangnya an Sayyidatina Fatimah Zahra, an Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salata wa salama alayya wa lam yadhkur wajhi haramtu alaihi al-jannah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai noneng artinya sebagian beda saya oneng, sebagian saya banyak saya tak oneng artinya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, barang siapa man qara as-salata wa salam, barang siapa yang membaca sholawat dan salam kepadaku walam yadhkur wajhi, tapi dia membaca itu tidak bisa mengingat wajahku, tidak bisa membayangkan wajahku, haramtu alaihi jannah, maka ku haramkan dia masuk ke dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini nanti ada sambungannya.
Ada sambungannya hadis ini. Ini saya jelaskan dulu hadis ini ya. Kita menyangka bahwasannya sholawat itu memang setiap sholawat itu tidak pernah ditolak. Banyak hadis-hadis di antara hadis tentang sholawat. Baca juga hadis ini, ternyata ada hadis orang yang baca sholawat, baik sholawat nariyah ataupun sholawat ibil qulub, sholawat nur, sholawat mansub, sholawat taj, sholawat ta'dilu, sholawat krisis, ada juga ya. Kalau sampean sepi umpama baca sholawat krisis ijazah langsung dari saya, insya Allah 3-4 hari insya Allah jadi sugih, insya Allah jadi berkah. Maksudnya berkah rezekinya berkat membaca sholawat krisis. Ada yang sholawat azimiyah, banyak sholawat itu dibaca, tapi jika orang membaca sholawat tidak bisa, ketika dia membaca sholawat itu tidak bisa membayangkan wajah Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengatakan haram tuh, kuharamkan alaihi, baginya masuk ke dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ada yang tanya, Bib, kalau neka pun abik maca sholawat, mulai dari muda, mulai dari kene sampai ke ketua ngantosa detik giliran meninggal, tapi belum pernah saya membayangkan wajah Rasulullah. Terus bermana sholawat saya ini tetap diterima? Kalau sholawatnya diterima, tapi Rasulullah mengancam, jika tidak bisa mengingat wajahku, Rasulullah diancam tidak akan kau bisa masuk surga, ku haramkan masuk surga. Terus solusinya gimana? Solusinya maka dari itu sampean sering-sering hadir ke pengajian, sering-sering hadir ke maulid arba'in nikah ya, setiap malam ya, setiap tahun sebulan sekali ada yang maulid bulanan, ada yang kumpulan ya. Maka para alim ulama itu sering menceritakan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Sampai pernah mendengar cerita dari para alim ulama, ciri-ciri Rasulullah SAW itu begini: keningnya lebih lebar, matanya bundar, lebih banyak hitamnya dari putihnya, bibirnya bagus seperti mim, huruf mim. Artinya bukan huruf mim yang sampean tulis mim kayak gitu, bukan. Kayak gini, kayak mingkem terus. Kalau sampean kan nganga, kalau Rasulullah mingkem terus. Ya kalau nganga baunya itu wangi seperti Rasulullah. Jika berbicara, Rasulullah itu mengeluarkan hawa misik. Jika Rasulullah aca-aca neka, hawana Rasulullah neka mengeluarkan wangi-wangian misik, enak didengar suaranya, enak dia apa? Enak dicium bau hawanya. Lah kalau sampean yang aca-aca, bau apa? Aroma apa? Aroma tapai, aroma durian, aroma peti, aroma jengkol ya. Iya. Jadi berbeda, kita harus bisa bedakan dengan Rasulullah SAW. Jadi huruf mulutnya Rasulullah, bibir Rasulullah seperti huruf mim, bagus rapi, alisnya seperti huruf nun ya. Kulitnya Rasulullah SAW, kulit wajahnya, seluruh badannya putih bercampur merah. Rasulullah kalau berjalan dengan orang yang jangkung, yang tinggi, Rasulullah tidak kelihatan rendah. Dan jika Rasulullah berjalan dengan orang yang pendek, Rasulullah tidak kelihatan jangkung seperti jerapah, tidak. Artinya orang yang pendek itu dinaikkan oleh Allah Ta'ala sehingga Rasulullah tidak ada aibnya di mata seluruh makhluk Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah lapang jam 12 siang dengan terik matahari yang panas, maka Rasulullah tidak ada bayang-bayang. Kenapa Rasulullah tidak ada bayang-bayang? Ketahuilah bahwasannya nur Nabi Muhammad SAW itu lebih terang daripada matahari. Sampeyan tahu lilin ini, api lilin nih. Ini api lilin ini kalau malam terang. Coba ambil nanti besok ya. Siapa ditugaskan besok ambil jam 12 siang besok api lilin ini. Sampeyan hadapkan ke matahari. Kira-kira api lilin itu mengeluarkan cahaya apa tidak? Tenggelam oleh sinar matahari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disinar oleh matahari, Rasulullah tidak mengeluarkan bayang-bayang dikarenakan batang tubuh Rasulullah itu sudah bercahaya lebih kuat cahayanya dari cahaya matahari. Dan ketahuilah seluruh cahaya yang ada di alam dunia ini adalah mengambil serpihan-serpihan kecil dari sumbernya cahaya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampean bayangkan, oh kayak gitu ya Bib, membayangkannya. Nah ada cerita. Ketika sahabat pada malam hari tanggal 14, sahabat itu memandangi bulan purnama. Sangat indah bulan itu, dipandang terus oleh satu sahabat. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dan mengucapkan salam kepada sahabat. Akhirnya sahabat menjawab salam, Waalaikumsalam. Kemudian menoleh melihat wajah Rasulullah. Kemudian setelah melihat wajah Rasulullah, sahabat yang tadi asik memandang bulan purnama tanggal 14 kemudian menoleh lagi ke bulan. Akhirnya penasaran sahabat ini, setelah menoleh ke bulan, menoleh lagi ke wajah Rasulullah, menoleh lagi ke bulan. Ternyata sahabat tadi bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Allah wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi solusinya yaitu sampean membaca sholawat, berangan-angan dan membayangkan Rasulullah itu wajahnya terang benderang, lebih terang, lebih indah daripada bulan. Kalau sampean masih tetap saja tidak bisa membayangkan, apakah kami nanti besok ini termasuk orang yang tidak selamat? Habib, sholawat sudah kami baca, zikir sudah kami baca, sembahyang kami sudah sembahyang, tapi tidak bisa membayangkan wajah Rasulullah, apakah kami ini tetap selamat? Maka dari itu hadis tadi ada sambungannya, yaitu sambungannya wa man zakarani wa huwa bakin adkhaltuhul jannata biyadi. Barang siapa yang mengingat aku, sampean mau mengingat Rasulullah, tidak bisa ingat-ingat, tidak bisa membayangkan, sehingga sampean hatinya karong, nangis, menyesal, kenapa abu ini banyak hijabnya, kenapa hati ini apa coba sehingga tak bisa ningali rupa Rasulullah, kenapa bade maksiat napa di dalam hati abu nikah, bade maksiat napa sehingga tak bisa melihat wajah Rasulullah. Kemudian hati mengadu kepada Rasulullah ketika membaca salawat, ketika membaca marhaban, mengadu sampai menangis sampean, ya, ingin melihat wajah Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan sampai saya ini termasuk hadis tadi, ketika membaca salawat tidak bisa mengingat wajah Engkau, aku termasuk orang yang diharamkan masuk surga. Bukakan hatiku ya Allah. Menangis sampai menangis. Maka orang yang menangis ketika mengingat aku, kata Rasulullah, adkhaltuhul jannata biyadi, maka akan dimasukkan ke surga oleh Rasulullah SAW. Sampean yang menangis ketika melihat Rasulullah dengan tangan Rasulullah sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Allahu Allah Allahu Allah
man dzakarani wa huwa bakin adkhaltuhul jannata biyadi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengingat aku wa huwa bakin, sedangkan dia dalam keadaan menangis mengingat aku, adkhaltuhul jannata, maka akan dimasukkan ke surga dia dengan tangan Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Demikian apa yang Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya kalau ada kekurangannya daripada apa yang penyampaian Al-Fakir mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Ta'ala memberikan ampunan segala kesalahan dan dosa kita, dan kepada Rasulullah SAW kita selalu mengharapkan syafaatnya dari Rasulullah fi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sampean sebelum bubar khusus